warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan untuk pertama kali belajar bahasa Inggris. Jadi setelah lulus dari SMA atau Madrasah Aliyah Negeri 1 Cirebon, saya mengikuti untuk kursus di kuliah Cirebon 1 tahun, dan situ intinya bahasa Inggris mempraktekkan. Jadi saya pelajari bagaimana saya harus bisa belajar bahasa Inggris. Yang pertama dari pengalaman adalah dari kursus atau dari manapun, dari buku bahasa Inggris yang kita punya, kita pelajari yang pertama adalah menghafalkan vocabulary. Jadi dengan menghafalkan vocabulary, kosakata, kita sedikitnya bisa mengungkapkan kata-kata apa yang ada di benak kita. Tanpa ada kata-kata kita tidak bisa berbicara. Bagaimana kita berbicara bahasa Inggris tanpa adanya satu kosakata yang kita kuasai. Yang kedua adalah dengan mempraktekkan. Jadi ketika kita sudah punya 2 kata, 3 kata, kita selalu mempraktekkan dengan diri sendiri, artinya kita bisa dipraktekkan sekitar kita. Nah, setelah itu kita mempraktekkan dengan teman, dan di situ pada waktu itu saya di pesantren, pondok pesantren Kebon Jambu, saya mempraktekkan dengan teman, dan di situ setidaknya walaupun saya itu di pesantren, tapi saya bagaimana keinginan saya itu bisa terwujud, yaitu dengan kerja keras, dengan belajar ya. Saya sedikit demi sedikit itu bagaimana untuk kita bisa hafal dari kosakata itu dengan selalu mempraktekkan, dengan teman mempraktekkan bahasa Inggris. Dan ketiga adalah ketika kita dimanapun kita berada, ketika ada seseorang yang bisa bahasa Inggris, saya antusias sekali untuk mengajak untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Terus yang keempat adalah berdiskusi. Jadi kita ada teman yang bisa bahasa Inggris, kita berdiskusi tentang bahasa Inggris dengan simple topik ataupun pembicaraan yang sederhana. Terus selanjutnya adalah yaitu dengan membaca bahasa Inggris. Di situ banyak kosakata baru yang kita tidak tahu, dan kita buka kamus bahasa Inggris, kita baru tahu. Jadi untuk meningkatkan bahasa Inggris itu dengan membaca. Nah, setelah membaca kita baru mengetahui, dan setelah kita udah tahu, kita menceritakan bahwa di satu teman atau komunitas safety ada beberapa orang, kita menjelaskan satu topik yang sudah dibaca di pagi hari seperti ini, dan nanti ada banyak pertanyaan, dan itu yang menjadikan kita itu untuk meningkatkan bahasa Inggris. Dan yang jadi catatan di sini, tidak boleh malu dalam arti dimanapun ketika kita bisa belajar, dan kita harapkan untuk selalu mempraktekkan dimanapun. Jadi kalau ada kita itu dari mentalnya sudah down atau malu, bagaimana itu tidak bisa mengembangkan suatu bakat di mana kita punya kelebihan yang kita tonjolkan di situ. Itu yang dari pengalaman saya. Dan setelah selesai dari kursus, saya melanjutkan untuk sarjana untuk di STAIN Cirebon. Setelah selesai di STAIN Cirebon, saya kebetulan bekerja di Saudi, yaitu untuk HSE, dan untuk bahasa Inggris otomatis sangat berguna sekali dan sangat bermanfaat. Di sana saya di pagi hari toolbox meeting dengan menggunakan bahasa Inggris,
Di situ nanti saya berkomunikasi dengan orang beda negara, ada India, Pakistan, Bangladesh dengan menggunakan bahasa Inggris, ada bule dari UK juga, dari bos-bosnya di situ, bagaimana mempraktikkan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bukan bahasa kita. Inilah salah satu dasar kita punya satu keyakinan, yaitu keyakinan yang pertama adalah jangan menyerah, yang kedua adalah terus apa yang kita punya kita praktekkan, yang ketiga adalah meningkatkan hanya dengan membaca, ada yang dengan menonton TV, ada yang menonton dengan lagu dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya. Ini dari pengalaman saya adalah ketika kita punya sedikit, kita harus percaya diri di area manapun, dimanapun ketemu dengan kita menggunakan bahasa Inggris. Itu salah satu dari upaya bagaimana kita meningkatkan. Kita punya sedikit 5 atau 10 kata, tapi kita selalu dipraktekkan, itu akan menjadi mantap. Tapi kalau kita punya 200, 300, 500 kata tetapi jarang sekali untuk mempraktekkan, itu akan menjadikan vocabulary kita itu hilang. Itulah pengalaman-pengalaman yang menjadikan saya itu terharu dan kok saya bisa ya melewati hal semacam itu. Dan karena bahasa Inggris itu butuh waktu, ketika kita bekerja yang dibutuhkan bahasa Inggris itu kita tinggal pakai. Kalau seandainya kita tidak punya satu keinginan, ketika kita bekerja kita akan kewalahan dalam bahasa. Dan bahasa Inggris itu ketika bekerja di Arab pun di proyek tidak menggunakan bahasa Arab untuk proyek ya, tapi kalau di proyek itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Itulah salah satu pengalaman saya ketika awal sama sekali kita punya basic, kita belajar apa yang kita punya dari buku, setelah itu kita praktekkan kepada teman, terus kita ada suatu yang baru, apakah dari majalah atau apapun, kita belajar, kita praktek, kita tambahkan, kita tingkatkan dari vocabulary. Itu yang menjadikan kita itu menjadi semangat, apalagi ketika kita bisa sering berkomunikasi dengan ekspatriat. Itulah harapan saya untuk ke depan. Jadi kalau kita punya satu kemauan, kalau kita punya satu keinginan, jangan padam dan jangan takut karena saya bahasa Inggrisnya dan soal-soalan seperti itu, karena kita mengetahui kita bukan kita bahasa Inggris adalah bukan bahasa kita. Yang harus kita perhatikan di sini adalah semangat kita untuk bagaimana kita selalu mempraktekkan. Tanpa mempraktekkan bullshit itu tidak mungkin terjadi, karena akan lupa dan mungkin paham ngerti, oh iya kesini, tapi untuk mempraktekkannya dia tidak bisa untuk mengungkapkan karena jarang berbicara. Nah, dengan jarangnya itu vocabulary itu akan hilang. Nah, sini akan menjadikan kita itu minder ketika kita sedikitnya jarang, ketika kita dibutuhkan ya kita udahlah atau bagaimana. Itu karena harus punya basic dasar adalah vocabulary. Bagaimana dengan grammar? Betul, kita juga membutuhkan grammar, tapi tidak semuanya grammar itu dipakai. Ada grammar yang istilahnya kebiasaan kita setiap hari di masa lampau, dan itu tidak lebih dari present tense sama past, dan di masa sekarang dan di masa lalu yang akan datang future. Selebihnya itu hanya sebagai kelengkapan. Dan ketika kita sudah punya basic, kita bisa berbicara, kita bisa berkenalan, kita bisa membaca banyak vocabulary, dan kita tuangkan yaitu di dalam menulis. Kita tulis semua apa yang kita tuangkan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan itu menjadikan salah satu kita punya satu ungkapan dan kita tuangkan di dalam satu tulisan. Itu akan menjadikan suatu seni. Dan bahasa Inggris tidak hanya pronunciation, tidak hanya vocabulary, tapi adalah writing, menulisnya seperti apa. Tentunya dengan grammar. Dan kita jangan takut salah, karena
kita itu pertama bahasa Inggris bukan bahasa kita, dan kita selalu belajar dan belajar. Dan saya pun di sini selalu belajar bagaimana selalu untuk meningkatkan, improve our English. Mungkin dari sini cukup. Jika ada pertanyaan atau apapun yang berhubungan dengan belajar bahasa Inggris, komen, like, dan subscribe.